Dosen nyentri. Saya mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti minta di slideshow kayaknya ya. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang cerpen, cara mengapresiasi cerpen. Yang UTS kemarin sudah mempraktikkan ya, mengapresiasi cerpen, tetapi itu tingkat dasar. Dulu dilakukan saat SMA seperti itu. Nah, ketika sudah kuliah ya, maka grade-nya harus dinaikkan. Kebetulan tadi sudah saya kirimkan contoh untuk menaikkan sedikit grade itu contoh yang sederhana ya. Untuk artikel ilmiah itu contoh yang sederhana ya, hampir mirip dengan yang kalian lakukan, tetapi itu diberi metode, kemudian diberi latar belakang ya, sehingga sesuai dengan peta konsep sebuah jurnal ilmiah. Kalau pembahasannya hampir sama dengan yang kalian lakukan ya, untuk yang artikel ilmiah. Nah, kalau untuk artikel koran ya, walaupun sederhana tetapi padat, itu contoh yang tautan blog ya, itu masih relevan sampai saat ini ya. Mengapa? Karena robohnya surau kami itu karya sastra lama ya. Karya sastra lama diulas sampai saat ini, dibicarakan sampai saat ini di kampus ya, di panggung-panggung akademik itu masih dibicarakan ya, sehingga walaupun tulisan itu dimuat di Kompas itu sudah agak lama, bahkan bisa dikatakan lama, tapi ketika dibicarakan untuk saat ini itu masih sangat relevan ya. Makanya nanti ketika mau mengulas sebuah cerpen, ketika menulis santai, bisa dilihat contoh yang di koran yang saya share tadi. Nah, kenapa harus saya share? Karena ini hanya bisa slideshow. Jadi bentuknya PPT, kemudian di slideshow. Ketika saya mencoba membuka yang lain, browsing tadi, itu juga nggak bisa muncul kan tadi sini. Nah, ini PPT, kalau saya slideshow baru muncul ini. Ya, nggak tahu masalahnya ada di mana. Jadi untuk mengapresiasi cerpen seperti itu. Ini untuk pengantar saja ya. Saya petakan menjadi 4 langkah ketika kita dalam proses mengapresiasi. Tahapan itu saya bagi menjadi 4. Yang pertama, terbaca nggak ya? Terlalu kecil. Apakah bisa diedit? Nah, ini slideshow-nya saya tutup aja, hilang. Saya perbesar dulu. Tiga puluh dua. Bentar ya, saya rombak dulu biar nanti terlihat ya.
kebaca ya kalau ini ya. Ya. Oke, jadi ini pembabakannya saya membagi menjadi 4. Yang pertama tentunya kita masuk ke definisi cerpen itu sendiri, kita harus paham. Karena kalau belum paham ini, diminta mengapresiasi cerpen, bisa jadi yang diapresiasi bukan cerpen. Nah, itu kan bahaya. Ya, jadi harus paham dulu cerpen itu seperti apa. Ya, definisinya bagaimana, itu tahapan yang pertama. Karena pernah ya kakak tingkat kalian dulu di semester 1 gitu, saya minta untuk menganalisis cerpen, ternyata yang dianalisis salah, bukan cerpen. Nah, makanya dari situ sebelum menganalisis cerpen, bagian pertama harus paham apa itu cerpen terlebih dahulu ya. Nah, karena apa? Sekarang saya tambahi bentuk fiksi pendek ya, bentuk fiksi pendek. Ada, selain pendek itu ada mini ya. Jadi mini ini dulu dipelopori oleh Hasan Aspahani ya. Fiksi mini ini lebih pendek dari cerpen ya, fiksi mini. Tetapi fiksi mini itu Hasan Aspahani tidak memberikan definisi dengan jelas. Kemudian setelah Hasan Aspahani, ada Tengsu Cahyono membuat pentigraf, cerpen 3 paragraf. Ini lebih jelas. Jadi kalau fiksi mini itu pokoknya harus lebih pendek dari cerpen ya. Tidak ada kategori berapa paragraf, nggak ada. Nah, sedangkan pentigraf itu ada definisi yang jelas. Jadi cerpen 3 paragraf. Nah, ini dipelopori oleh Tengsu Cahyono, penyair dan juga dosen gitu ya. Beliau masih hidup, kedua-duanya masih hidup, Hasan Aspahani juga masih hidup ya. Sehingga kalau cerpen itu fiksi pendek ya. Ada lagi yang lebih pendek disebut fiksi mini, di bawahnya lagi ada lagi pentigraf, cerpen 3 paragraf ya. Itu sebelum mengapresiasi dasar itu harus paham dulu ya. Setelah itu baru ya apresiasi cerpen itu dilakukan. Apresiasi cerpen itu macam-macam ya, macam-macam. Hal yang paling dasar itu membaca. Mengapresiasi yang paling dasar itu membaca. Kemudian apresiasi ketika ditingkatkan ya, memahami. Nah, setelah memahami ya, ditingkatkan lagi menilai. Tahapan menilai ini ada tahapan secara lisan, ada tahapan secara tertulis ya. Kalau secara tertulis itu dibagi lagi menjadi 2 bentuk seperti yang saya kirim contohnya tadi ya, berupa esai bebas, bisa dimuat di koran, majalah dan lain sebagainya. Yang jelas di situ tidak ada aturan tulisannya. Jadi hanya aja judul, kemudian ada isi, seperti itu saja. Nah, sedangkan kalau esai ilmiah atau tulisan ilmiah itu ada bagian-bagiannya, pendahuluan ya. Pendahuluan itu diisi latar belakang, kemudian nanti ada kajian teori, ada metode, ada hasil, kemudian ada pembahasan dan penutup. Itu kalau terstruktur atau ilmiah. Nah, kalau ingin santai maka modelnya adalah esai bebas seperti esai koran yang saya kirimkan tadi ya. Kenapa saya contohkan esai koran? Itu strukturnya lebih kuat, strukturnya lebih bagus ya, seperti itu, daripada nanti saya carikan di website itu nanti sama dengan yang kalian lakukan kemarin, nggak ada perbandingan yang tajam. Biar ada perbandingan yang tajam, maka yang saya kirimkan adalah esai koran. Tuh. Kemudian selanjutnya pengembangan kepekaan. Nah, ini kalau sudah sering melakukan tahap yang kedua, nah ini akan memperoleh tahap yang ketiga. Ya. Ini bisa jadi seseorang itu bisa naik ketiga atau stuck tetap di yang kedua. Ini pilihan masing-masing personal
ya. Tidak hanya mahasiswa, seseorang yang menekuni menulis ya, itu pilihannya juga bisa sama, hanya stuck di nomor 2 kalau dia tidak mengembangkan kepekaan dan daya kritis ya. Jadi di sini ini perlu dilatih, perlu diolah ya. Kalau mahasiswa ya berarti harus diolah benar-benar bagaimana caranya ya, kepekaan itu ya. Maka kalian juga harus melatih apa sih yang diceritakan di sana. Ketika tokoh di situ mengatakan dia sedang marah, apakah di cerpen itu ada tanda-tanda fisik untuk menggambarkan kemarahan itu? Nah, ini kepekaan. Nah, kalau tidak ada kepekaan, maka yang dicari hanya sikapnya saja, marah ya. Karakternya tokoh A apa saja, biasanya kan begitu ya. Dia pendiam, pemarah, penyabar, penyayang, kan itu saja. Nah, tetapi kalau pakai kepekaan, pakai daya kritis ya, pemarah, cirinya ada nggak di situ disebutkan. Nah, ini maksudnya kepekaan, jadi menambah. Jadi analisis yang dasar itu ditambah lagi. Nah, ini akan menganalisa kepekaan. Nah, kepekaan ini ketika kalian gunakan untuk kehidupan sehari-hari ya, grade-nya akan naik di level yang keempat. Maksudnya ini bagaimana? Nah, di situ tadi kan saya sebutkan kalau tahap dasar, sebutkan karakter tokoh A, maka kalian akan membuat karakter-karakter tadi ya, pemarah, penyayang, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kalian menambah ciri-ciri penyayang di cerpen itu digambarkan dengan apa? Nah, ada kriteria baru lagi, itu masuk ke poin yang ketiga. Nah, poin yang ketiga, ketika kalian hubungkan ke kehidupan nyata, tokoh penyayang itu karakternya kayak gini, kayak gini. Itu kalian mencoba melihat di kehidupan nyata. Ya. Ibu saya yang penyayang, ya, apakah memiliki kriteria seperti di cerpen ini? Misalnya, lah ini kalian menghubungkan dengan kehidupan nyata seperti itu. Kalau misalnya di cerpen itu ada kasus misalnya seseorang yang sedih karena terlambat masuk kelas, nah itu cirinya kayak itu nanti diterapkan, dilihat ke teman-teman di sekitarnya. Ada nggak teman-teman saya yang terlambat dan sedih? Oh, ternyata nggak ada. Nah, kalau nggak ada ini kenapa? Nah, itu di cross check lagi ke cerpen. Ada nggak disebutkan kenapa sih? Kalau nggak ada, nah tinggal dianalisa, dinaikkan lagi. Orang ini sedih itu kenapa? Oh, ternyata di tokoh cerpen disebutkan anak ini telat masuk kelas saja sedih karena, nah itu dijelaskan kan, ada latarnya di situ. Oh, ternyata dia perjuangan untuk kuliah saja itu besar. Dia harus mencari uang sendiri, kemudian sambil bekerja dia harus belajar, membagi waktu sedemikian rupa dan menghabiskan masa bermainnya dia. Sehingga 5 menit atau 15 menit telat dia benar-benar sedih. Oh, seperti itu. Nah, berarti kalian kan tinggal membuat oposisinya. Nah, kalau di posisi kanan tadi seperti itu, posisi kirinya kan berbanding terbalik. Oh, berarti kalau nggak sedih, berarti dilawankan saja. Satu ini bekerja, oh yang ini berarti kalau nggak sedih, berarti dia nggak mikirkan biaya. Nah, itu dibuatkan oposisinya, lawannya. Oh, gini. Nah, ini yang namanya belajar hidup. Nah, di situ nanti kalian akan tahu, ya. Bukan berarti kalau di cerpen itu hanya sedih begitu, kalian nggak dapat sesuatu yang lain. Oh, di kehidupan nyata saat ini di 2025 nggak ada anak telat yang sedih. Nah, bukan berhenti di situ, tetapi menciptakan oposisi karakter tadi. Nah, ini namanya kalian memiliki daya kritis. Jadi nggak pasrah bongkoan. Kalau di cerpen itu disebutkan begini, bukan berarti kalian akan hanya dapat itu. Jadi buat oposisinya. Ada spidol enggak? Mbak Bunga bawa spidolnya? Tidak ada. Kalau ada itu saya gambarkan bentuk oposisinya biar.
Ya bayangkan saja oposisi itu kayak gini loh ya. Bayangkan oposisi itu berlawanan. Ya, ada kiri, ada kanan. Ada baik, ada buruk, itu oposisi. Boleh. Ya, itu makanya oposisi itu begitu. Ya. Semuanya di dunia ini, ya, itu sudah disebutkan. Kebetulan kita kan Islam semua ya. Nah, di dunia ini disebutkan di dalam Al-Quran itu semuanya beroposisi. Semuanya ada malam, ada siang, ada pagi, ada sore. Iya kan? Masa-masa transisi itu juga disebutkan ada laki-laki, ada perempuan. Ya, itu yang normatif. Yang tidak normatif juga ada. Perempuan suka sama perempuan, ya, laki-laki ada yang suka laki-laki. Ya, semua itu ada oposisinya. Seperti itu. Ada kursi, ada meja. Nah, sekarang digabungkan biar efektif, kursi diberi meja. Nah, tempat duduk kalian itu kan kursi diberi meja. Nah, itu ada oposisi. Ya. Meja ditaruh sekaligus sama kursi itu merupakan bentuk kreativitas atau kepekaan. Biar gak makan tempat seperti gimana. Nah, ini kalau di dalam tahapan ini adalah tahapan yang ketiga. Jadi barang atau produk seperti ini kan enggak umum. Kenapa bisa enggak umum? Karena yang membuat itu ya pikirannya kreatif atau kepekaannya dinaikkan. Biar saya bisa menjual kursi lebih banyak, ya, maka saya menawarkan kursi yang punya nilai lebih, kursi dan meja. Itu kan seperti itu. Meja biasanya itu sulit dibawa kemana-mana, kan begitu dong. Sampai akhirnya ada kepekaan, ada inovasi meja lipat. Ya, mulai dari kecil yang dipakai anak-anak belajar mewarnai dan lain sebagainya, dan ada yang besar. Nah, besar ini yang sekarang dijual di Shopee itu, ya, yang bisa dilipat atau bahkan bisa dirakit sendiri oleh pembelinya, kan begitu. Nah, ini tingkat pengembangan estetika, pengembangan kepekaan. Sekarang saya gambarkan untuk oposisi. Oposisi itu selalu terjadi di dunia ini. Jadi bayangkan ini posisi oposisi, ya. Ini posisi A dan ini posisi B. Ini garis tengah netral. Jadi ada titik di sini, ada titik di sini. Kalau kalian menemukan pola cerpen yang ada di sini, berarti kalian berkewajiban ya mencari oposisi ini sendiri. Ini kekritisan. Kalau tidak, ya maka posisi kalian selamanya akan hanya di posisi nomor 2. Ya, mengapresiasi cerpen dengan membaca, memahami dan menilai. Cukup sampai di sana. Ya. Maka kalau hanya sampai di sini, ya ini nanti sebatas itu saja, ke bidang keahlian kalian saja. Maksudnya seperti apa, Pak? Kalau tahap nomor 2 apakah bermanfaat? Sudah bermanfaat. Ya. Maksudnya nanti berarti kalian sudah bisa menyelesaikan tugas kuliah kalian itu cukup hanya di sini, di tahap 2. Ya. Untuk mengajar nanti juga sudah bisa karena kalian sudah membaca, memahami dan menilai. Sudah di tahapan ini. Tetapi kalau kalian ingin mendapatkan lebih, ya, maka naikkan grade-nya ke ketiga. Kemudian agar ilmu kalian itu bermanfaat. Ini loh, iya. Bahasa Indonesia dulu kan saya tanyakan, iya kan? Apa manfaatnya di kehidupan? Bahasa Indonesia kan juga mikir kan dulu, apa kira-kira relevansi untuk kehidupan nyata? Ada nggak sumbangsi keilmuan saya ke kehidupan? Ternyata kalian juga bingung saya beri lontaran itu kan dulu. Nah ini ya ketika dibawa ke sini jawabannya sangat-sangat banyak. Ya, ilmu hidup. Jadi kalau ada temannya galau dari bentuk fisik, orang galau di cerpen itu
berikan karakternya A, B, C, D, E. Itu kalian kalau misalnya belum terbiasa dan tidak ingin lupa setiap membaca, buatlah oposisi seperti ini. Karakter-karakter itu kalian catat. Ya, misalnya di tahapan yang kalian lakukan kemarin untuk UTS itu tahapan yang kedua. Nah, setelah itu ketika ingin dinaikkan, ya, misalnya orang marah, ciri orang marah di cerpen A, B, C, D sampai kalian semakin banyak membaca, itu banyak sekali. Makanya ketika kalian punya catatan khusus definisi orang marah dan ciri-cirinya, bayangkan, ya, bayangkan saja ini. Orang marahnya pakai tekanan tinggi, gak pakai ngomong dan lain sebagainya kan akan paham. Oh, teman saya ini sedang marah. Ya. Oh, ibu saya sedang marah. Oh, ayah saya sedang marah. Oh, anak saya sedang marah. Itu kalian akan tahu. Ya. Kadang kan orang marah itu ada yang dilampiaskan, ada yang tidak. Ada malah yang memberi simbol. Marah malah memberi hadiah, ada. Ya. Nah, kalau kalian bisa membaca cerpen, kemudian kalian terus mencatat, ya, maka kalian bisa tahapnya ini sudah tahap yang keempat. Kalau saya merasakan tahap keempat saya masih banyak yang harus saya gali. Saya sudah merasa ada di tahapan keempat. Tapi setiap kali saya membaca cerita itu akan bertambah lagi. Mengapa? Karena manusia dari zaman ke zaman itu kan berubah terus. Makanya, Pak, saya sudah penuh ini karakter pemarah itu. Saya sudah mempelajari karya sastra itu sudah 10 tahun. Padahal manusia itu dinamis. Iya, kan berubah terus kan. Orang tua zaman nenek kalian sama kalian saja itu sudah berubah, sudah berbeda karakternya. Makanya cerpen yang ditulis orang saat ini karakternya akan mencerminkan karakter orang saat ini. Sehingga terus membaca karya sastra itu akan terus bisa memberi referensi terbaru tentang karakter manusia. Makanya setiap kali ketika saya mengisi pelatihan dan kemudian saya menggambarkan dari tulisan itu karakternya begini-begini, saya kerap kali disebut peramal atau dukun. Padahal ini jelas teks. Teks ini apa? Mengandung bahasa, ya. Bahasa itu mencerminkan sesuatu, ya. Orang marah, pilihan orang marah, ya katanya saja itu sudah berbeda dengan orang yang tidak marah. Pilihan kata memanggil seseorang itu sudah berbeda loh. Kalau kamu memanggil temenmu apa? Mbak. Kalau kamu memanggil yang cowok? Nama. Temen ya, kamu pernah punya teman spesial? Maksudnya bukan pacar, teman dekat laki-laki. Ada, kamu manggil laki-laki? Nah, belum pernah. Maksudnya ini kan ada teman dekat laki-laki tapi tidak menyatakan itu sedang berhubungan. Maksudnya nggak pacaran tapi dekat. Nah, siapa yang punya? Yang pernah ya, tuh. Jadi kemana-mana dulu ini gue ambek teman cowok bukan teman cewek, tapi nggak pacaran belum. Oke. Kemudian punya hubungan dengan teman laki-laki yang ditaksir, manggilnya gimana? Masih tetap nama? Enggak. Walaupun nggak kalau memanggil saja langsung nggak sama, biasanya nama saja di handphonenya itu sudah nggak pakai nama lagi, benar nggak? Dibuat inisial dan lain sebagainya, itu adalah bahasa. Ya. Pemanggilan saja
itu sudah ada maknanya, ada karakternya di sana, seperti itu ya. Nah, ini loh manfaat bahasa atau kode kalian di kehidupan nyata ya. Ilmu kita, ilmu tentang manusia itu memang ya karena abstrak, karena luas ya, karena nggak konkret bentuknya, apresiasinya kecil. Beda dengan bentuk fisik. Bentuk fisik, ilmu yang ada bentuk fisiknya itu apresiasinya lebih besar. Misalnya teknik ya, teknik sipil itu kan bentuk ilmunya ada fisiknya ya. Kedokteran itu ada fisiknya. Enggak gitu. Sebenarnya ya, kalau mau dinaikkan ya dan bisa menguasai dengan benar ya, tentunya kalau teknik sipil itu uangnya gede ya, seharusnya orang yang ilmunya memahami manusia itu harusnya lebih besar kan, seharusnya kan. Nah, tetapi yang punya ilmu itu sendiri itu kan juga nggak memaksimalkan, itu loh masalahnya, mengikuti wacana publik. Teknik sipil itu kan bangunan ya. Ya. Yang punya bangunan siapa? Kan manusianya. Iya. Misalnya katakanlah apa ya, bangun apa? Yang gampang gitu. Kalian terima logikanya. Bangun rumah lah ya. Ya. Jasa teknik sipil berapa? Bangun rumah. Katakanlah pemilik rumah itu ingin bangun rumah ya, dipasrahkan ke jasa teknik sipil, jadi diborongkan sampai rumah itu jadi. Katakanlah 1 M ya, untuk rumah 2 lantai ya, 2 M ya, itu diserahkan ke teknik sipil. Oh besar ya uangnya prodi teknik sipil atau keilmuan teknik sipil, bener ya, 2M ya, bener ya. Tapi kalau kalian bisa menguasai ilmu manusia, kalian nggak hanya 2M, tapi yang punya uang 2M itu loh yang kalian kontrol. Kalau orang teknik sipil hanya dapat 2M, tapi kalau kalian bisa mengontrol yang punya uang 2M, bayangkan, bener nggak? Logikanya di situ. Tetapi karena orang yang bisa mengontrol ilmu tentang manusia itu sudah nggak pede dengan ilmunya ya, karena kena stigma dari masyarakat ya, bahwa yang fisik itu lebih banyak uangnya. Nah misalnya katakanlah gini, kalau ini aja abstrak penjelasan saya ya, kayak Mbak Vita ingin membangun rumah sebesar 2M, Zen sebagai ahli teknik sipil atau sarjana teknik ya, dapatkan job itu. Oke ya, gak jelas ya. Nah sedangkan Pasha orang bahasa Indonesia, orang sastra yang benar-benar memahami ilmunya, oke ya, dia bisa memahami kemauan Mbak Vita ya, oke, kan bisa memahami ilmu manusia ya Pasha ya. Jadi keresahan Mbak Vita yang mengarahkan, saya pengen bangun rumah tapi rumah saya yang dulu itu loh saya nggak puas. Dulu siapa yang bangun? Tukangnya dari mana? Dari kampung tempat saya dulu. Oh gitu. Kalau kamu mau bagus ya pakai jasa teknik sipil. Berapa? Bisa sampai 2M. Yang ngomong Pasha. Oh iya, Pasha ngomong, kita dengan enak mengeluarkan 2M, nggak mikir. Iya kan? Paham maksudnya? Iya. Jadi kalau Pasha ini paham, oh, Mbak Vita ini banyak uang, bagaimana Mbak Vita ini biar loyal sama saya? Itu kan bisa ditata keilmuannya. Terus apa lagi kamu gelisah apa lagi? Saya pengen punya bisnis. Nah, memberi solusi lagi, ditemukan ini lagi dan lain sebagainya. Ya. Pada tahapan ini karena ya bukan profesional, kadang bukan psikiater ya, atau bukan
apa. Tetapi kalau kita kalau pas ya ada masalah, kita diam enggak? Atau kita akan membantu Pasha? Gimana? Ini adalah orang kepercayaanmu, orang terdekatmu dalam semua bidang. Kamu akan diam nggak, Vita? Pasti akan membantu. Di situ. Ini secara sederhananya saja. Dinaikkan lebih rumit, ya. Nanti ya pasti bisa lebih jelas lagi. Gitu. Jadi ilmunya kalian ini untuk memahami manusianya. Nah kalau manusianya saja sudah kalian pahami, ya, lo yang dia miliki lo bisa diberikan semuanya. Itu lo maksudnya, nggak hanya 2M. Itu maksudnya. Tetapi pemilik ilmu ini saat ini itu kan nggak pede dengan ilmunya sendiri. Bener enggak? Gitu. Karena terbawa stigma masyarakat. Nah, ini stepnya bagaimana Pak untuk mencapai ke sana? Ya ini stepnya. Abstrak sekali, memang bidang kita abstrak. Manusia itu abstrak. Sekarang pertanyaannya, Mbak Vita sudah menikah berapa tahun? 10-12 tahun. Sudah benar-benar memahami suaminya? Sudah. Nggak ada yang tidak diketahui sama sekali. Nggak. Kalau sudah berarti nggak pernah ada selisih satu sama lain. Ya, maksudnya pertengkaran kecil masa nggak pernah? Kalau pernah itu kan berarti masih belum sepenuhnya. Kan pertengkaran itu nggak harus besar loh ya. Kadang berselisih pendapat itu bertengkar. Nah, itu kan berarti ketika ada pertengkaran berarti kan belum ada pemahaman seutuhnya. Nah, dari situ berarti kan belum memahami sepenuhnya. Nah, di situ kalau sudah paham sepenuhnya nggak akan ada konflik. Nggak akan ada cekcok, nggak akan ada diem-dieman. Ya, bukan berarti bertengkar itu marah-marahan sampai pisah ranjang, bukan begitu ya. Jadi konflik sederhana. Nah, itu berarti contohnya berarti kita belum memahami 100%. Mengapa? Karena manusia itu berubah. Ya, bisa jadi suaminya Mbak Vita dulu di tahun ini sukanya karakternya begini. Bisa jadi lambat laun karakter itu berubah karena situasi dan kondisi. Nah, jangan ke orang lain, ke dirinya sendiri saja. Kesukaan kalian dari kecil sampai sekarang itu berubah nggak? Yang kalian sukai? Kok bisa berubah? Orangnya sama. Gitu loh. Ya, manusia itu berubah. Ya, makanya nggak ada titik hentinya. Bicara soal manusia itu berarti terus menerus. Ya. Nanti kalau kalian punya orang tua kalian sudah menginjak usia di atas 70, dia menjadi pribadi yang baru. Tidak seperti orang tua yang biasa didik kalian. Ya, sudah mulai banyak lupa, sudah mulai banyak makin ngomel-ngomel dan lain sebagainya. Itu adalah karakter baru sampai akhirnya nanti usia 80 ke atas sudah mirip kayak anak kecil lagi. Anaknya harus ngomong lagi. Jadi ada siklus itu. Ya. Di tahapannya kesulitan itu bisa diterkaya. Kenapa kok sulit ya? Karena manusia terus berubah. Jadi ini untuk apresiasi yang pertama tadi langkahnya ya. Untuk yang pertama untuk memahami ya, ada kognitif, pemahaman, penghayatan dan penilaian tadi untuk yang tahap kedua. Kemudian untuk hakikat cerpen ini definisi untuk yang pertama tadi, ini harus kita pahami dari sini untuk definisi.
bahwa cerita fiktif yang singkat dan padatnya itu terdiri dari satu konflik. Kalau ada cerita ya lebih dari satu konflik, itu bukan cerpen. Ya. Konfliknya lebih dari satu itu sudah lain, itu bisa masuk ke romance. Ya. Romance itu tidak seperti novel ya. Nah, novel itu bisa karakternya mulai dari anak kecil hingga dia meninggal, banyak sekali konfliknya ya. Romance biasanya itu ya satu fase tetapi konfliknya banyak. Nah, tokoh dan peristiwa terbatas itu kalau di cerpen, kesan tunggal kepada pembaca itu yang diberikan. Jadi ketika membaca cerpen, oh ini gini maksudnya. Robohnya Surau Kami, ada yang sudah pernah membaca? Dari yang saya bagikan itu kan tentang Robohnya Surau Kami ya, cerpennya Anafis. Ada yang sudah pernah membaca cerpen itu? Belum. Nah, coba nanti bergerilya membaca. Dan ini kan sudah ada ulasannya nih. Nah, nanti kalian baca ulasan itu, cerpen Robohnya Surau Kami, ulasannya kan nanti sudah paham karena sudah ada contoh tadi yang saya share. Nah, setelah itu kalian tinggal mencari cerpennya. Kalau ulasannya begini, cerpennya kayak gimana ya. Setelah itu biar nanti kalian bisa menggambarkan ya permasalahan yang digambarkan oleh Anafis. Kalau di dalam cerpen itu sendiri, ini intrinsiknya ya, temanya apa, tokoh dan penokohan, alur, latar, sudut pandang, gaya bahasa, ini dari SMA yang diajarkan ya. Kalian kan sudah akrab kan dengan ini, dulu sudah SMP disinggung, kemudian SMA disinggung lagi, dan sekarang disinggung lagi. Tetapi kalau sudah mahasiswa, ini ditingkatkan ya, tokoh dan penokohan misalnya. Tokoh itu tidak sekadar tokoh ya, namanya si A gitu, si B gitu ya. Tetapi kalau kalian di mahasiswa ya, tokoh ini harus kalian perkuat, dia tokohnya sebagai apa. Misalnya Andi ini sebagai apa dalam cerpen itu ya. Andi tokoh utama misalnya, tokoh utama, kemudian penokohnya. Nah, penokohannya sebagai tokoh utama, dia bagaimana, karakternya, cirinya kayak gimana. Di dalam cerpen misalnya ini ditunjukkan dengan kata apa atau apa, bentuk fisik yang bagaimana ya. Oposisi tadi itu dibangun, cari ya. Alur juga begitu ya. Biasanya kan alur maju, alur mundur gitu aja kan. Nah, itu maju itu ditandai bagaimana. Maka kalian tidak boleh, kalau sudah kuliah tidak boleh alurnya apa, maju. Bukan gini aja kan. Kalau sudah kuliah ya jangan maju, ditandai apa, dalam cerpen itu dirinya gimana. Misalnya ini awal ya, ini ditandai dengan misalnya masa lampau, kemudian maju sekarang, masa kini. Ini bisa sebagai alur waktunya. Dari alur waktu ini ditandai dengan apa? Masa kecil di kampung. Ya, flashback dulu, ini kemudian maju sampai dengan saat ini. Nah, ini kan sekarang ini ditandai dengan apa gitu. Ya, detailnya dimunculkan. Kalau dulu SMA itu alurnya apa, maju, cukup kan. Nah, kalau sekarang ya nggak cukup gini, maju, setelah maju ditandai alur fasenya bagaimana. Alur fase itu ditandai dengan apa? Ya, ini disebutkan gitu. Itu nambah level, analisisnya nambah level, mudeng ya. Jadi harus kalian buktikan, harus kalian jelaskan
diambil dari karyanya. Seperti itu. Latar juga begitu. Misalnya kalau dulu latar tempatnya di mana, di rumah, ya cukup kan? Dulu SMA, SMP. Nah kalau sekarang, ya nggak cukup di rumah. Rumah itu bentuknya kayak apa? Kita rumah bambu. Ya. Nah ini sudah beda loh. Kita menyebutkan latarnya di rumah. Ya. Kemudian ada tambahan rumah bambu. Bagian belakangnya sudah rel. Bagian depannya nampak kokoh. Bagian kamar banyak yang sudah lubang-lubang. Penyebutan detail itu sudah beda. Ketika untuk kedetailan, kejelasan, informasi, dari kedetailan itu orang akan membaca ulasan kalian. Oh, cerpen ini menggambarkan kondisi yang begini. Kalau rumah masih abstrak kan? Rumahnya mewah, rumah biasa, standar, reot, itu nggak diketahui kalau jawabannya hanya rumah. Paham ya? Nah, itu sudut pandang juga begitu, sama. Ya, sudut pandang orang pertama. Bisa gitu kan, sudut pandang orang kedua, sudut pandang orang ketiga. SMA jawab gitu boleh. Lah kalau sekarang sudut pandang orang pertama diceritakan oleh tokoh aku. Ya. Aku ini lah siapa? Nah, beda sudah. Ada detail di situ. Yang detailnya kalian ambilkan dari karyanya, dari cerpennya. Itu ya. Kemudian gaya bahasa. Nah, gaya bahasa ini kalian harus mendetailkan apa yang kalian temukan. Gaya bahasa kalau dulu itu enak, mudah difahami gitu aja kan. Nah, sekarang ya dinaikkan grade-nya. Sekarang sudah mahasiswa. Gaya bahasanya naratif. Pengarang tidak menggunakan kata-kata yang sulit. Kata-kata keseharian muncul di sana seperti makan, minum, sapu dan lain sebagainya. Tidak ada kata-kata yang susah. Adapun kata-kata yang susah itu muncul. Nah, kalian menyebutkan muncul 16 kali. Di antaranya kata ini. Loh, sudah beda. Beda kan analisis yang disebutkan misalnya bahasanya mudah dipahami. Sama kalian sebutkan detailnya kayak gitu. Beda kan? Nah, itu grade harus dinaikkan. Sekarang sudah mahasiswa. Oke, situ. Mudeng? Nah, ekstrinsik. Ya, ini juga sama. Latar sosial dan latar budaya itu juga sama. Dikembangkan. Ya, budaya Jawa ya jangan budaya Jawa saja. Ya, budaya Jawa di situ digambarkan kekuatan ya bagaimana kerukunan orang kampung dalam kehidupan sehari-hari. Satu, setiap ada hajatan memanggil orang. Nah, itu detail apa? Dimasukkan. Enggak cukup hanya budaya Jawa. Tapi detail Jawa yang menunjukkan Jawa itu budayanya kayak gimana, itu didetailkan. Nilai moral, nilai sosial, nilai ideologis itu ya juga didetailkan sama. Ya, kondisi sejarah, lingkungan pengarang. Lalu lingkungan pengarang ini nanti perlu observasi atau wawancara ke pengarangnya. Ini tingkatan lebih tinggi lagi kalau yang poin kondisi sejarah dan lingkungan pengarang. Ini sudah di luar teks yang jauh. Ya, tapi kalau latar sosial budaya, nilai moral sosial dan ideologis itu masih implisit dari cerpen. Ya. Jadi ada yang tersirat di dalam cerpen. Tapi kalau yang terakhir itu terjun ke lapangan, wawancarai pengarangnya. Ya, tanya ke pengarangnya seperti itu. Tahapnya lebih tinggi lagi, ekstrinsik yang ketiga. Selanjutnya membaca cerpen secara utuh, ini langkahnya ya yang sederhana. Membaca cerpen secara utuh, memahami unsur intrinsik seperti tadi kalian harus detailkan ya. Detail itu harus ada cabang-cabangnya lagi. Baru kalian setelah dapat data semuanya tadi ya, baru menafsirkan makna dan pesannya. Nah,
Baru setelah itu menilai estetika dan relevansi. Relevansi berarti dihubungkan dengan kehidupan nyata. Ya. Kalau kalian sudah melakukan ini, ya, nah ini grade-nya sudah ke ketiga. Kalau dua tadi kan hanya menilai ya. Kalau sudah sampai relevansi, ya, kalian menghubungkan ke kehidupan nyata, tingkat kepekaan di nomor 3. Ya. Dalam tahap menganalisis, tetapi kalau hasil analisis kalian itu kalian gunakan untuk melihat kenyataan, naik grade ke-4. Mudeng ya. Nah, semua sudah saya bukakan. Selanjutnya kalau sudah dibukakan mau masuk atau malah mau pergi itu kan terserah yang menjalani, betul ya. Nah, karena untuk memilih masuk dan berkreasi di dalamnya, ya itu kan butuh semangat, ya butuh dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya tinggal kalian yang mencoba mempraktikannya. Nah, untuk pendekatan ini ya bisa pakai struktural, sosiologi sastra, ini teori. Ya, reader respon ya itu mengandalkan pembaca, reader respon ya. Maksudnya ini resepsi, teori resepsi sastra. Yang terakhir itu direspon atau resepsi sastra. Direspon itu kan kalau bahasa Inggris ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu resepsi. Teori resepsi sastra. Ya, itu semuanya lah. Ini teori-teori ini semua berangkat dari teorinya Abrams ya, yang kita kupas di bagian awal dulu. Ya. Jadi ini pilihan-pilihan teorinya. Kalian mau fokus ke tema apa lah di sini pilihannya. Kalau ingin unsur intrinsik saja ya berarti struktural. Kalian tinggal nanti ya, kemarin itu kan yang kalian lakukan apresiasi karena nggak ada bekal sama sekali. Bekalnya waktu di SMA gitu ya, bentuknya seperti UTS kemarin. Baru setelah ini kan sudah ada contoh ya yang saya kirimkan tadi ya. Berarti nanti kalau menganalisis minimal kayak itu caranya. Kalau kedalamannya ya itu bertahap ya, tapi cara mengemasnya harus seperti itu ya. Nah, ini untuk yang pembaca, posisinya ketika menggunakan teori reader respon atau dikembalikan sebagai kalian ingin mengapresiasi, posisinya di sini ya. Pembaca itu sebagai penafsir aktif. Makna cerpen dapat beragam. Misalnya ini nggak saling tanya loh ya. Ini misalnya nggak saling tanya. Biasanya jawaban itu akan seragam kalau maksudnya apa ya cerpen ini? Ini saya beri cerpen gitu ya. Satu kelas, ini kan ada 7 orang. Selama satu sama lain itu nggak bertanya, ya, jawabannya akan variatif. Tetapi kalau bertanya, jawabannya akan seragam. Maksudnya cerpennya ini apa? Ini loh, ini gini. Oh gitu ya. Akhirnya jawabannya sama. Kenapa sih bertanya? Karena takut sebenarnya. Kalau ngomong apresiasi loh ya. Apresiasi itu kebebasan setiap pembaca. Tapi kalau mengapresiasi itu nggak bisa dan nyontek atau bertanya, ya itu takut sebenarnya. Mengapresiasi itu kalian atas dasar yang kalian lakukan itu adalah yang benar. Pak, nanti jawaban saya dengan teman yang lain nggak sama. Justru itu poinnya. Ya, tetapi di bahasa Indonesia terjadi kesalahkaprahan, ya. Masuk di pilihan ganda karya sastra, jadi soal pilihan ganda itu kurang tepat di situ. Kecuali kalau cerpen atau novel ya tekstual ya. Ya. Itu masih sedikit dimaklumi.
Karena multi tafsirnya ketika kita bahas prosa itu kecil, ya. Tapi kalau puisi besar. Agar kesamaan atau perbedaan itu masih ditolerir atau dianggap benar, ya itu yang terakhir kuncinya. Harus tetap berpijak pada teks. Maksudnya berpijak pada teks itu ya, ketika tadi saya memberi contoh, yang lain itu harus menuju ke teksnya. Pemarah di cerpen itu kayak apa? Itu maksudnya berpijak pada teks. Bukan berarti karakternya pemarah, terus setelah itu kalian mendefinisikan pemarah itu kayak apa tanpa melihat teks. Lah, kalau di teks tidak ada, nah ini belum tentu, pasti ada. Iya. Ada, pasti ada. Nah, kalau Pak nggak ada, nah berarti kepekaannya masih belum dinaikkan di situ. Semuanya pasti ada. Ya. Kalau kalian semakin paham, ya maka kalian akan grade-nya itu naik. Makanya ada yang benar-benar tidak tersirat berupa simbol-simbol. Kalau berupa simbol kan sulit ya. Pak nggak ada karena itu bentuknya simbol. Maksudnya simbol itu pengarang sudah bermain kebahasaan, jadi nggak gamblang lagi. Ya. Anak itu pemalu, sudah nggak menyebut pemalu lagi, tetapi dengan kiasan-kiasan yang lain. Ya, begitu. Kalau pengarang sudah bermain bahasa, menyebut pemalu saja sudah nggak mau. Apa untuk menggantikan kata pemalu? Gitu. Nah, makanya kalau sering membaca, tahapan awal untuk mengapresiasi cari yang sederhana biar gampang. Kayak kalian di sekolah dulu loh. Atau kalian kalau diberi contoh itu pastikan yang gampang, bener nggak? Kalau diberi contoh yang sulit pahamnya gampang, kan gitu. Kadang ada yang protes, iya Bu contohnya gampang, iya Pak contohnya gampang, berhubung ketika mengerjakan sendiri itu kok sulit. Nah, logikanya di sini, kalau kalian diberi contoh, contohnya yang sulit, terus kapan pahami? Iya kan? Guru kalian dulu waktu di sekolah mesti nang kayak contoh kan sing gampang. Berhubung kok nggak kayak tugas baru kok ibu kan gitu dah. Ya. Ya itu logikanya. Nek memberi contoh saja sudah diberi contoh yang sulit, kalian nggak paham-paham. Diberi latihan kemudian kok sulit lah, setelah itu kan dibahas. Oh gini, karena yang gampang tadi sudah mudeng, sudah ada titik terang. Ketika yang sulit telah dibahas bersama oleh gurunya, oh gini tuh. Enggak, pintu penjelasan itu masuk. Rule model penjabar atau transfer keilmuan modelnya gitu. Nah, coba bayangkan di awal itu dikasih contoh yang sulit, gak mudeng-mudeng, tahap transfer keilmuannya terhenti. Jadi kayak gitu. Nanti tahap pertama cari yang mudah-mudah. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Oke, dan untuk refleksinya di sini, kalau kalian ingin semakin banyak dapat ilmu, maka harus dinaikkan levelnya. Itu ya. Karena apa? Karena sastra itu memberi ruang untuk kita berpikir tentang kehidupan. Memberikan kita ruang. Kenapa memberikan kita ruang? Ya. Orang yang diberi ruang itu mau masuk apa enggak itu kan terserah orangnya kan? Tapi pengarang sastrawan itu sudah memberi ruang. Kalau ternyata yang diberi ruang itu mau dan menikmati ruang itu, dia akan dapat sesuatu. Gitu. Makanya karya sastra itu tidak bisa memberi perubahan secara langsung, ya. Perubahan itu sifatnya hanya sebagai pemantik. Tinggal orangnya mau berubah apa tidak, itu kembali lagi ke orangnya atau ke pembacanya. Tapi pemantiknya sudah ada. Tahu pemantik? Maksud pemantik tahu? Iya. Hah? Yang apa?
Jangan nanti saya menyebut pemantik itu pikirannya korek tok ya. Ya, yang memantik yang memacu semangat, memacu banyak apa jadi di situ. Ya. Jadi sastra bisa ini memberikan kebaikan, ya, tetapi hanya berupa tawaran. Tawaran itu loh, ini tawaran. Talanya bilang di situ. Tawaran itu akan menjadi peluang kalau diambil, ya kan? Nah, orang itu mau ngambil apa enggak kan itu pertanyaannya. Kan kadang kalian ditawari pekerjaan pun kan kadang nggak diambil juga kan? Ya. Diajak tawaran makan, ternyata kalian makanannya nggak suka, kan juga nggak mau kan? Nah di situ maksudnya. Sastra posisinya seperti itu. Jadi kalau tawaran itu kalian terima, kalian naikkan levelnya, maka akan dapat. Jadi gini, seperti filosofi Jawa. Seorang dalam filosofi Jawa itu benar-benar orangnya itu nggak kaya. Orang Jawa yang kejawen, ya. Bahkan ketika dia kaya, kekayaan itu nggak ada di dalam hatinya. Kalau kalian pernah menemukan ya, kebetulan bisa menemukan dua orang ini. Orang yang kejawen atau filosofi hidupnya itu sudah kejawen, atau cara berpikirnya itu orang Jawa beneran, ya. Satu itu dia akan terlihat sederhana. Yang kedua, ketika orangnya kaya, kekayaan itu tidak terlihat dalam dirinya. Nah ini definisi bahwa dia sudah mendapatkan kesuksesan di dalam hidup. Jadi kesuksesan kalau versinya orang sekarang itu kan kaya, jabatan dan lain sebagainya. Tetapi kalau orang sukses dalam hidup, dia orangnya tenang. Jadi orang itu tinggal sudut pandangnya mengartikan kesuksesan. Tapi kalau orang sukses dalam hidup, dia tenang. Dia kaya itu juga tidak menunjukkan kekayaan. Ya, dia miskin itu dia juga tidak menunjukkan kemiskinannya. Jadi efek kehidupan itu tidak ada di dalam dirinya. Ketika kalian dekat dengan orang seperti itu, tenang, adem, ayem. Jadi aura itu langsung terasa. Gitu. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Untuk contohnya nanti itu dibaca dan dicoba. Ya. Kalian perlu mencobanya. Yang lainnya belum mengirim loh ya sampai saat ini blognya. Saya nggak bisa ngecek loh ya. Kalau nggak ngirim-ngirim ya. Ya. Sekarang dikirim ulang, jadikan satu. Kemarin itu saya kirim, saya menanti satu orang, kemudian isinya 11. Sekarang saya pasrah satu orang saja. Siapa yang dipasrahi? Jadi nanti ini buat list ya untuk satu kelas 7 orang, isinya daftar itu 7 orang, nama blognya. Ya, saya pasarkan satu orang Baby aja ya. Jadi nanti Baby membuat itu maksimal kawan. Nanti sore ya atau besok. Besok. List itu jangan berubah-ubah lagi. Nanti kalau saya buat blog baru lagi, nggak usah. Satu kalian pilih yang mana yang enak, yang nyaman di HP kalian. Kalau mau di laptop ya juga itu tersedia di laptop yang memudahkan. Jangan bingung pakai Medium, pakai apa, semuanya sama. Ya, yang penting saya bisa mengakses tulisan kalian tanpa perlu mengajukan perizinan. Gitu loh maksudnya. Kalau di media sosial yang lain kan perlu perizinan. Misalnya kalau Facebooknya diprivasi kan saya juga nggak bisa melihat. Kalau media sosial kan gitu. Kenapa di media tulisan, di blog dan lain sebagainya itu? Karena saya nggak perlu izin, nggak ada blog yang tertutup kecuali dimasukkan di draft, belum diposting. Ya, oke, situ. Besok ya, berarti ya. Karena saya tunggu sudah ini berapa kali ini pertemuan dari UTS. Ya, sudah lama ya.
ini sudah hampir puas. Kok nggak ngirim-ngirim marah ini? Apa tak buat manual lagi biar gak bingung? Padahal itu, gini loh maksud saya buatkan online itu portofolio buat kalian juga. Gitu loh maksudnya. Kalau saya minta di kertas terus itu hanya buat saya, nggak ada buat kalian. Buat kalian ya berarti punya pengalaman saja, tapi nggak bisa jadi portofolio. Pengalaman yang didokumentasi itu disebut portofolio. Orang yang portofolionya banyak ya wes tinggal menunggu waktu panen gitu loh. Nah, tak ajak membuat portofolio kok maju mundur itu piye karepe, ini untuk dirinya sendiri, bukan untuk saya. Kalau untuk saya cukup kemarin itu selesai. Ya, tak saya baca tulisan kalian nanti di akhir saya tinggal menilai, keluar nilainya. Nah, karena saya mikirkan kalian ya apa caranya tugas itu jadi portofolio kalian. Gitu loh. Karena jadi portofolio ya kerjakan yang baik. Itu untuk diri kalian sendiri. Sesuatu yang dikerjakan dengan baik dan terus introspeksi itu dampaknya bagus. Pokoknya gini loh ya, pesan saya, ini saya sebagai pembimbing ya, dosen pembimbing. Belajar yang serius, yang tekun, ya, jangan berpikir nilai. Kalau kalian serius, kalian tekun, ya, nilai itu akan mengikuti. Oh, berarti nilai saya B, itu berarti tahapan saya memang di sini. Berarti kalau saya ingin A, saya harus naikkan lagi. Jadi kalian dapat A, dapat B itu sudah sesuai. Nah, kalau caranya benar. Kalau cara cepat, ya, A-nya itu A manipulatif. Maksudnya A kosong. Maksudnya A kosong itu apa? Ya hanya di kertas saja. Tapi kalian nggak punya A itu di dalam diri kalian itu nggak ada. Ketika dites misalnya. Teori sastra dapat A, kemudian nanti semester depan saya tanya ngomong soal teori sastra di luar, nggak tahu. Itu A manipulatif. Tapi kalau kalian proses belajar itu benar sesuai dengan tahap pemahaman kalian, walaupun elek ya katakanlah pengerjaannya jelek, tapi teruskan kalian itu masih semester 1 naik. Kalau kalian serius, ya. Ketika di semester 5 nilai kalian misalnya menjadi B dan B itu B beneran, daripada A manipulatif, saya memilih B yang beneran. Yang B yang benar kemudian lulus nanti dapat A ya semester 8. Nah ini A beneran bisa dibawa hidup, bukan hanya di ijazah. Tapi itu terserah ya. Banyak yang saya beri arahan-arahan begitu, semua tetap memilih A manipulatif karena lebih gampang, lebih cepat, karena apa? Instan. Ya, sesuatu yang instan hilangnya juga. Rumusnya sudah ada loh dalam hidup. Iya kan? Oke, ada yang ditanyakan silakan. Tidak ada? Atau bertanya di luar perkuliahan boleh. Tidak ada? Jika tidak ada, berarti pertemuan untuk hari ini cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.